Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 5 hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Oke, pintar. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini, walaupun dalam tatap maya atau daring. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang masuk pertama siapa? Alfa ya? Alfa siapin doa pintar. Siap mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ilmi warzuqna ya rabbal alamin. Iya, terima kasih semuanya. Oke. Nah, untuk selalu menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, supaya kita semua sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Oke. Kita mulai dari awal ya. Nah, Safira tadi udah admit ya? Oke, kita masuk dalam pembelajaran berapa ini? Pembelajaran 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Nah, sebelumnya kita belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Hari ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema 5. Kedua tema ini sama-sama membahas 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Kita lanjut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, menganalisis dan menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, membuat teks non-fiksi berkaitan dengan ekosistem. Oke, lanjut. Nah, Ibu pengen kita nyanyi sama-sama dulu ya. Kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia
Kita kan udah nyanyi sama-sama ya. Kenapa sih kita harus mengenal lagu nasional kita dan menyanyikannya? Ada yang tahu tidak? Tidak. Supaya tumbuh rasa nasionalisme dalam diri kita, sehingga tercipta rasa kesatuan dan persatuan. Ya, supaya kita mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun kita berbeda-beda dalam suku, agama, ras, tapi kita tetap satu, tetap bersatu, betul. Coba Ibu pengen tahu ya, masih semangat tidak? Sekolah dasar cerdas, kreatif. Yeay, oke. Lanjut ya. Oke, ini udah. Nah, ada 2 pertanyaan untuk kelas 5 hebat. Tapi sebelumnya, Ibu pengen kasih informasi dulu. Di sini ada link presensi, nanti diisi ya, sebagai bukti kehadiran pembelajaran hari ini. Oke? Nanti Ibu share dalam Google Classroom. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi? Ada yang tahu tidak? Apa sih teks non-fiksi? Nah, secara garis besar aja ya, teks non-fiksi itu teks yang berisi tentang kejadian yang sebenarnya, jadi fakta ya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Hewan. Iya, ekosistem itu ada hewannya. Kemudian ada apanya lagi? Ada lingkungannya. Kalau hewan itu makhluk hidup bukan? Ya. Iya, hewan itu makhluk hidup, sama kayak kita ya, sama-sama makhluk hidup. Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, pinter, Rifki, hebat. Lanjut. Nah, di sini ada teks non-fiksi. Siapa yang mau membacakan? Alfa mau bacain? Ya, oke. Alfa, cantik. Silahkan. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Teks ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, teks non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Contohnya buku pelajaran, ensiklopedi, jurnal, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Yeay, Alfa hebat. Udah percaya diri. Udah lancar bacanya. Ya, betul. Teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Teks ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, teks non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Contohnya ada buku pelajaran, ada ensiklopedi, jurnal, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Oke. Kemudian, selanjutnya, langkah-langkah menemukan gagasan utama atau pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Yang pertama, yaitu dengan membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua, mengetahui dan menandai kalimat pokok atau kalimat inti yang terletak di awal teks, terletak di akhir paragraf, dan pokok pikiran yang berada pada keseluruhan teks dengan cara menyimpulkannya. Jadi, dalam setiap paragraf itu ditandain dulu kalimat inti atau pokok pikirannya, kemudian setelah semua paragraf ditemukan pokok pikirannya, baru disimpulkan secara keseluruhan. Sampai sini ngerti? Ya, oke, baik. Kita lanjut. Nah, di sini ada teks non-fiksi yang berjudul Ekosistem. Coba
paragraf pertama, siapa yang mau membacakan? Aku, Bu. Iya, boleh. Oke, siap. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari atas bagian yang hidup di biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Pinter. Paragraf kedua, siapa yang mau membacakan? Oh, Ya, boleh. Oke, siap. Paragraf kedua ya. Silahkan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke, pinter. Adit, lanjut ya. Baca paragraf ketiga, Adit. Silahkan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem terusan atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon lagi baca cemara. Ya, kemudian? Iya. Tambah ya. Contoh komunitas adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput. Oke, cukup ya. Nah, coba perhatikan teks non-fiksi berjudul ekosistem ini. Ada kalimat yang ditebalkan tidak? Ada. Iya. Kalimat yang ditebalkan itu apa sih? Kalimat utama. Nah, itu betul, pinter Rizky. Kalimat yang ditebalkan itu merupakan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Jadi udah ibu tandain. Seperti itu contohnya ya. Oke, kita lanjut ya. Membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi, yaitu menggunakan unsur 5W dan 1H. 5W itu dalam bahasa Inggris ya, terdiri dari what, who, where, when, and why. Sedangkan 1H yaitu how atau apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan Mengapa? yang terakhir H itu apa? Bagaimana? Bagaimana, berkaitan dengan teks non-fiksi. Jadi kita bisa nanyain apa sih isi teks non-fiksi itu, kemudian
Kalau berkaitan dengan siapa, berarti makhluk hidupnya apa yang ada dalam ekosistem itu. Kemudian di mana ekosistem itu berlangsung. Seperti itu ya contohnya ya. Lanjut ya. Apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Nah, di sini ada penjelasan lebih lengkap dan rincinya. Siapa yang mau membacakan? Oke, Alfa, siap. Silakan Cantik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruhkan antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ya, betul. Nah, kemudian supaya lebih ingat lagi, lebih jelas lagi, simak video berikut ya. Ya. Sebentar, maaf. Tadi video tentang apa? Ekosistem. Nah, betul, tentang ekosistem. Ada komponen ekosistemnya ya, terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kalau biotik itu komponen yang hidup, sedangkan abiotik itu merupakan komponen yang tak hidup. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang 2 komponen itu dalam pembelajaran selanjutnya ya. Kita lanjut dalam slide selanjutnya. Nah, pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi hewan itu banyak ya. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan daging atau hewan lain, ada juga hewan yang memakan keduanya. Jadi hewan itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada apa aja nih? Dalam gambar? Kambing. Ada kambing, betul. Ada apa lagi? Kuda. Ada kuda, ya betul, pinter. Kelinci. Kemudian? Rusa. Ada rusa, betul. Selain dalam gambar ini, coba perhatikan lingkungan sekitar rumah kelas 5 hebat. Hewan pemakan tumbuhan ada apa aja? Kambing. Kambing, betul. Apalagi? I. Selain yang ada dalam gambar ini. Ada tidak? Ayam. Kalau ayam bukan termasuk herbivora, ayam itu omnivora. Karena
Ayam kan suka makan cacing, suka makan tumbuhan juga. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian yang kedua itu jenis karnivora, yaitu hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Di sini ada contohnya. Ada apa aja? Burung elang. Ada burung elang, betul. Ada apa lagi? Harimau. Harimau. Kemudian Buaya. ada buaya, ada serigala, ada singa, betul. Harimau, betul. Selain dalam gambar ini, ya tadi udah ya. Selain dalam gambar ini, apa aja sih hewan karnivora yang kelas 5 tahu? Ular. Nah, betul, pinter. Ular itu karnivora ya. Ular piton itu suka makan kambing, betul, karnivora. Selain itu? Kucing, betul, pinter. Apa lagi? Ikan hiu. Ikan hiu, pinter, hebat, lima pinter. Lanjut ya. Nah, sekarang ada jenis atau kategori omnivora. Apa sih omnivora itu? Hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain. Nah, pinter, hebat. Hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain atau pemakan segala. Contohnya ada apa aja? Ayam. Ya, betul. Ada Kura-kura. ayam. Ada kura-kura. Panda. Kuda Nil. Kuda Nil. Iya, udah semua ya. Panda itu makan bambu juga ya, tumbuhan. Tapi juga suka makan daging. Jadi pemakan segala. Betul. Supaya lebih jelas, kita simak video pengklasifikasian hewan dalam ini. Oke, kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada singa, macan, serigala, dan lain-lain. Jadi, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada monyet, beruang, musang, dan lain-lain. Itu semua hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Oke, biar lebih ingat dan jelas, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut sebagai pemakan segala. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, udah lebih jelas tentang pengklasifikasian hewan berdasarkan makanannya? Dah. Iya, jadi hewan pemakan tumbuhan itu disebut apa?
Herbivora, betul, pintar. Kemudian kalau hewan pemakan daging atau hewan lain disebut apa? Herbivora. Karnivora, pintar. Kemudian untuk hewan pemakan segala disebut apa, pintar? Omnivora. Omnivora. Oke, Omnivora. hebat, kelas 5 hebat. Kita lanjut ya. Assalamualaikum. Maaf. Kemudian ada di sini contoh teks non-fiksi. Coba Safira mau bacain nggak? Halo Safira, terdengar sayang? Kedengeran. Ya, coba Safira bacain ya sayang ya. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Dalam ekosistem sawah terjadi rantai makanan yang melibatkan berbagai jenis hewan, baik hewan herbivora, karnivora, maupun omnivora. Ya, pintar. Oke. Dalam ekosistem sawah itu terdiri dari dua komponen. Tuh. Nah, di sini ada gambar, bentar. Ada gambar rantai makanan ya. Nah, yang pertama ada tumbuhan apa ini? Tikus. Tumbuhan. Tumbuhannya apa sayang? Padi. Padi. Pintar. Rantai makanan pertama. Padi dimakan oleh Tikus. tikus. Kemudian tikus dimakan oleh Ular. ular. Kemudian ular dimakan oleh Elang. elang. Yang kedua, padi dimakan oleh Burung pipit. pipit. Kemudian burung pipitnya dimakan oleh apa? Elang. Ya, betul. Sekarang rantai makanan ketiga. Padi dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh Serangga. serangga, laba-laba. predator, dan juga laba-laba. Kemudian laba-labanya dan serangga predatornya dimakan oleh katak. Betul. Untuk jaring-jaring makanan atau rantai makanan nanti kita bahas dalam pembelajaran kedua ya. Oke, di sini terlihat apa ini? Kelas 5 hebat? LKPD. LKPD itu apa sih? Lembar kerja peserta didik tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nanti ini kan udah Ibu integrasikan ke dalam Google Form. Nanti Ibu share dalam Google Classroom ya. Oke, coba dibuka Google Classroom-nya. Sudah? Sudah. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ya. Siap? Siap. Ya, oke kita mulai. Oke, sudah 10 menit. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Udah, oke. Sudah. Oke, pinter. Coba nanti Ibu periksa ya hasil LKPD-nya. Bentar, kok macet? Oke, coba kelas 5 hebat. Sekolah dasar, Cerdas. kreatif, yeay, pintar. Biar nggak ngantuk, biar nggak boring, kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Coba siapa yang tahu lagu ini atau lagu apa ya? Simak baik-baik. Potong bebek angsa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la.
cukup ya, pintar ya. Nah, coba nanti sebelum mengerjakan ini, sebelum kita menyimpulkan, kita selesaikan evaluasi dulu ya. Evaluasinya Ibu kirim lewat Google Classroom lagi. Coba dibuka Google Classroom-nya. Sudah? Udah. Coba dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Dari sekarang kita mulai. Ya. Udah 15 menit ya. Oke. Udah dikerjakan link presensinya? Link presensi. Link evaluasinya? Udah. Nilainya bisa langsung terlihat ya? Ada yang dapat 100? Rifki dapat 100 ya, pinter ya? Halo Rifki. Iya, Rifki dapat berapa, pinter? Belum, Bu. Oh, belum? Nggak ada. Oh iya, nanti Ibu share lagi ya. Oke, Aufa dapat berapa, Aufa? Belum, Bu. Oke, nanti Ibu share lagi ya. Oke, coba. Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Tadi kelas 5 habis belajar apa? Tentang apa aja belajarnya? Masih ingat? Ekosistem. Sebelum ekosistem, belajar apa tadi? Teks. Teks non-fiksi. Nah, betul. Teks non-fiksi, kemudian ekosistem, betul. Kemudian apa lagi? Pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah manfaat dari pembelajaran hari ini untukmu? Ada tidak manfaatnya? Ada. Ada. Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Supaya kita tahu tentang ekosistem, kemudian kita juga lebih peduli ya terhadap lingkungan kita, karena lingkungan kita itu terdiri dari berbagai ekosistem. Supaya kita tumbuh rasa peduli kepada lingkungan, supaya lingkungannya tetap lestari, tetap terjaga, ekosistemnya juga tetap seimbang, sehingga lingkungannya tidak menjadi rusak. Ya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat ketemu lagi. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.